إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. وعليك بصحبة الأخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. آمين يا رب العالمين. وعليك بصحبة الأخيار واعتزال الأشرار ومجالسة الصالحين ومجانبة الظالمين. Hendaklah kamu bersahabat, berteman dengan orang-orang yang baik, dan menjauhi orang-orang yang berperangai buruk. Wa mujalasatis salihin, dan hendaklah kamu juga akrab, duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Wa mujanabatil zalimin, dan menjauhi orang-orang yang berperilaku zalim. Nah, jadi lanjutan lekan pembahasan sebelumnya tentang cinta dan benci semata-mata didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama begitu juga dengan pembahasan kita malam ini, yaitu mencari sahabat, mencari teman juga semata-mata didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya dalam hidup ini yang namanya teman, yang namanya sahabat. Nah, jadi itu sebabnya Islam dalam hal ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu berharap supaya kita berhati-hati. Nah, jadi teman ini kan segala-galanya. Jadi kita berharap arak atau curhat, bercerita, berbagi suka, berbagi duka. Nah, ini salah satu manfaat lekale sahabat atau teman yang bisa memberikan kita dukungan, bisa memberikan kita motivasi. Tetapi hati-hati, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini si kutipnya si pengarang ini, hendaklah kamu berteman dengan orang-orang yang baik. Jadi ada temilan dalam artian bukan berarti kita menjauh dengan orang yang kurang bagus. Marangkat Rasulullah ini bukan berarti kita membenci. Jadi berteman letene betul-betul kita akrab. Jadi ya marangkat seberina curhat, saling berbagi, hatta agak kelebihan kadang-kadang si rahasia ante badak teh. Nah, ini manfaat lekale teman. Jadi wa'tizalil asrar, jauhi orang-orang yang berperangai buruk. Karena ini sangat berpengaruh. Wa mujalasatis salihin, dan juga bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Ini ada temilan-milan. Dan sebaliknya, jauhi orang-orang yang zalim. Qala alaihi salatu wassalam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Jadi seseorang itu sangat terpengaruh, sangat bergantung ala dini khalilihi, atas agama dan perangai dari sahabatnya, teman karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Karena itu hendaklah salah seorang di antara kalian
betul-betul memperhatikan man yukhalil, siapa yang bakal dijadikan sebagai sahabat karib atau teman akrab. Nah, jadi lamun teu bersahabat, lamun teu batur, hati-hati. PT si betul-betul bisa mendukung agama teh. Tidak mempengaruhi kita, tidak membawa kita kepada jalan yang tidak baik. Nah, jelas ungkap Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu sangat bergantung ala dini khalilihi, atas agama, maksudnya karakter dan kebiasaan dari temannya. Jadi lamun teman teh bagus, milu itu bagus. Jadi sebaliknya lamun teman teh kurang bagus, ya ikut kita terpengaruh. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, jadi sangat indah Rasulullah menggambarkan mathalul jalis salih, jadi wal jalis su, perumpamaan teman atau orang yang baik dan orang yang buruk itu kamathali sahibil misk, seperti penjual parfum, minyak harum, minyak wangi, wa nafihal qir, dan tukang pandai besi. Nah, jadi ini sini gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun penjual parfum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 opsi, ada 3 pilihan mau teh. Pertama, imma an yuhdhiyak, boleh jadi dia akan memberikan kamu parfum begitu saja percuma, biang ni tengendang. Lagu lamun de wa imma an tabta' minhu, boleh jadi kamu jadi membeli parfum ini. Atau yang ketiga, ndek ne biang tengendang darat tika dum beli, antajid rihatan thayyibatan, baunya yang harum semerbak itu pasti kamu akan dapatkan. Paling tidak akan lihat tester, nyoba. Pokoknya intinya lamun pedagang parfum barang tengah tersengiar doang. Nah, itu inti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya wa nafihul qir, lamun pada besi barang terbergaul, ada 2 pilihan. Pertama, ayyuhrika, boleh jadi lamun tebarangnya dia nunu besi lek paon motong itu kepercik si api. Au ngana Rasulullah atau ndek temotong mungkin antajid rihatan khabithatan, bau asapnya ini yang menimpa kita, bau yang tidak sedap. Nah, sekarang pilihan ada di kita. Nah, jadi harus kita betul-betul memperhatikan dengan siapa kita berteman. Jadi sangat penting memang teman ini kadang-kadang bisa mensupport ndek tebau mengamalkan satu ajaran agama mesak-mesak teh kadang. Tapi ada teman kita yang mensupport, ada teman kita yang memberikan bantuan. Nah, jadi kata sebagian ulama, teman boleh jadi secara hakiki, baturan dalam bentuk ya pedante manusia lah kasarnya. Tapi bisa jadi yang dimaksudkan adalah kitab, buku, besi hal-hal yang membuat kita termotivasi. Karena seringkali iten dengar ayat-ayat Al-Quran, merangkat serubian ini, hadis, kitab-kitab. Seringkali tanpa kita sadari antara apa yang kita dengar dengan kenyataan hidup ini seolah-olah jauh, ndekne nyambung. Nah, jadi maksudnya ndekne nyambung, ya dengar sebatas dengar, tapi pas pengamalan ini jauh dari apa yang diharapkan oleh agama. Karena kita merasa datar, tahu teh hukumnya, tapi sentuhan emosi ini kadang-kadang tidak terasa, tidak mau. Nah, ini yang menyebabkan orang kadang-kadang sulit untuk mengamalkannya. Bahkan kadang-kadang ini tidak tahu itu ulama doang sebelum amal, salah. Padahal semua ajaran yang diperintahkan Allah dan Rasul itu pastilah bisa kita laksanakan. Tidak mungkin Allah memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Wa'lam, ketahuilah, anna mukhalatata ahlil khair, bahwa bergaul dengan orang yang baik, wa mujalasatihim, wa mujalasatahum, dan duduk bareng, akrab dengan mereka, tazra'u fil qalbi mahabbatal khair. Nah, itu akan menanamkan di dalam hati kita mahabbatal khair, kecintaan terhadap kebaikan. Wa tu'in 'alal 'amali bihi,
dan bisa membantu untuk mengamalkannya. Nah ini yang paling penting ini, manfaat lekal sahabat ini. Lamun ahlil khair barang teh dengan si bagus, kadang-kadang sangat mendorong semangat. Berbeda lamun mesak-mesak teh belajar agama misalnya. Seringkali kita kewalahan, dene temen, dene nyentuh hati, paham itu. Tapi tidak menyentuh. Tapi ada beberapa orang ketika kita ngomong-ngomong, biang itu semangat, mungkin lantaran ikhlasnya, marangkat Sidina Ali lamun dengan ikhlasnya menyampaikan, ma kharaja minal lisan la yatajawazul adzan wa ma kharaja minal qalb yasilu ilal qulub. Jadi kalau orang menyampaikan hanya lewat lidah saja, maka akibatnya apa? Didengar oleh telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Jadi ya mentok doang. Tapi wama kharaja minal qalbi, tapi nasihat yang keluar dari hati maksudnya ikhlas, yasilu ilal qulub, itu pasti menyentuh hati. Nah, jadi ino si harapan telekale ahlul khair. Siapa ahlul khair? Dengan alim, dengan saleh. Jadi dengan si taat. Atau mungkin dengan si memang ya pintar memberikan motivasi, mencari-cari motivator senengaran ini. Marakane misalnya. Jadi dengan luwe nau masalah hukum, tapi sulit diamalkan. Apa sebabnya? Ini lamun pernyataan Imam Ghazali yang diterapkan hari ini, karena itu yang disentuh oleh hukum itu hanya sebatas akal. Yang belum disentuh itu adalah hatinya. Sementara orang mengamalkan ajaran agama atau ajaran apapun itu akibat dari hatinya yang tersentuh, bukan akalnya. Nah, kak sini santer kita butuh wejangan tasawuf, kitab-kitab tasawuf, karena itu arahnya adalah ranah neate. Contoh kecil misalnya, kalau bicara tentang hikmah, bedanya akal yang disentuh barang ate. Nah ini tanpa karena ini fakta si sempat yang alamin ini contoh lekan menyentuh hati doang. Ndek yang bicara tentang rokok ini sebenarnya, hukum rokok. Nah jadi arak kasus ini fakta. Tahu aneh sih dengan ini. Bahkan dia pakar kesehatan, ahli. Bilang jelo nih bece rokok ini. Ini bisa menyebabkan kanker macam. Udah paham, akalnya yang kena. Tentu terus saya kan si mie rokok ini. Penen dia terpercaya. Tapi karena memang ya kedong ya terbiasa kalau jadi agak sulit si dengaran ini. Suatu saat tiba-tiba anak nih kena penyakit. Katok ketek injuin rumah sakit. Jadi sampai ke dokter spesialis anak barulah. Pengen dokter spesialis anak. Anak teh ini gangguan peru-peru. Kaget ya. Jadi wah akut parah. Sebabnya dokter. Nah ini dia terkena rokok pasif, kena asap rokok. Jadi ndek nawah kano yang ide dijerak ngerokok. Bahkan ndek nawah ngatuan si dokter ide perokok apa ndek. Begitu dia dengar ngene anak teh ini apa ngene paru-paru karena dia kena asap rokok ini, langsung lekan sino berikrar dalaman kutobat ngerokok. Dine tak oleh kali awal. Tapi maroka sebelum ini yang kena yang tersentuh itu baru akal. Nah sekarang baru dia merasakan setelah anaknya terkena akibat akan pegawaian nih. Jadi bilang jelo nih sambil berdede sambil ngudut. Nah, jadi sadarlah dia bahwa anak ini gere-gere eko. Nah kalau sini jadi darah balaknya darah ngene wah ngudut jadi otomatis sampai hari ini. Jadi ya enak tuh yang nyeri ang rokok. Nah ini maksud yang jadi sentuhan kalau itu hanya sekedar menyentuh akal, jadi agak sulit di tengah malangnya. Tapi kalau sudah menyentuh hati, perasaan itu gampang sekali. Nah itu sebabnya dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu tidak hanya berbicara ranah fikihnya, tapi bagaimana Imam Ghazali itu berupaya supaya hati kita tersentuh. Dalam Al-Quran, kumbeknya Allah Subhanahu Wa Taala ketika membicarakan orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang kafir, biang nih pernah ingatan ganjaran mereka yang sangat luar biasa, pernah dahsyat, panas nih. Begitu pula sebaliknya dengan si beramal saleh, surga.
janjinya surga yang nikmatnya hampir tidak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar, kata Rasulullah. Kumbe ne ate ne tersentuh perasaan te, bukan hanya sekedar akal te doang tersentuh, supaya perasaan kita juga ikut tersentuh. Angkun siksaan sebayang ne ate te bayangan lah ino di dalam Al-Qur'an. Jadi sampai kita dikuliti lawan bakar ne. Jadi begitu matang kulitnya ampuh, mati hidup ampuh, dan itu tidak selesai. Ate te bayangan kondisi ino. Jadi supaya tersentuhlah perasaan teh. Nah, ini salah satu manfaat terbesar kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, ahlul khair. Kama anna mukhalatata ahli syarri wa mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubbas syarri wa hubbal amali bih. Sebagaimana halnya kita bergaul dengan ahli syarri, orang yang gandrung berbuat keburukan, wa mujalasatahum, dan akrab dengan mereka, itu bisa taghrisu fil qalbi, bisa menanamkan dalam hati kita hubbas syarri wa hubbal amali bih, akan mencintai keburukan dan bahkan mengamalkan keburukan itu sendiri. Jadi otomatis merangkat Rasulullah baru ini sekali dua kali mungkin teman terpengaruh, tapi kalau sudah mujalasah berkali-kali berulang kali, teme doang le tempat-tempat hiburan, ya gerap doang sih itu awak temele ngebor milu, iya otomatis ini. Tentu merangkat sebenarnya sekali dua kali deman. Tapi kalau sudah kebiasaan, pasti kita akan terbawa. Teme bergaul dengan barang-barang sepengerawasan, ya otomatislah kita milu jadi pengerawasan. Jadi angka merangkat syair seorang ulama, anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Dan mau memeleng kita dengan ini bagus sependek ngombe karakter nih. Ya alim, ya salah, ya pengerawasan ya pendek. Jangan tanya dia. Jelas ndak ada meleng aku. Wasal an qarini, tanya siapa temannya. Saya barang bergaul, mau negirang bergaul, ini maksudnya berteman ini bukan sekali dua kali, artinya bilang jelo iya doang barangnya. Kalau dia bergaul dengan ahli khair, dengan bagus, ya otomatis dengan rajin ngaji, dengan rajin sembahyang, orang saleh, dan mungkin kan macam-macam pengerawasan dan lamun dengan si barang adalah ahli syar. Dan si ketok-ketek girang ngomporin, girang ngeraos, tidak mungkin jadi dengan peneduk. Pastilah hobi ngomporin juga. Nah ini harus betul-betul kita hati-hati. Wa aidan fa inna man khalaqa qauman wa 'asharahum ahabbahum daruratan sawa'un kanu akhyaran aw asyraran. Jadi begitu pula orang yang bergaul dengan satu kelompok. Lagi ini kelompok, jadi lebih besar lagi akibatnya. Sakit doang mempengaruhi yang itu jelap, tapi pengaruh lagi luwe, lebih cepat lagi. Jadi khalata qauman, man khalata qauman, orang yang bergaul dengan satu kelompok, wa asyarahum, akrab dengan mereka, ahabbahum daruratan, pastilah dia akan mencintai mereka. Lama-lama kita akan cinta kepada mereka, kebau itu. Sawa'un kanu akhyaran, terserah mereka itu orang baik, au asraran, atau sebaliknya orang yang buruk. Pada akhirnya kita terpengaruh doang. Nah, jadi ya hati-hati. Nah, jadi kata para ulama, kata-kata akhyar, kata-kata asrar, jadi baik dan buruk ini baik secara agama dari segi hukum, halal haram, atau dari segi keseharian nyedak semangat meningkatkan semangat, termasuk ino khair. Ada teman-teman yang selalu mendorong semangat malas kita beribadah dorongnya. Nah, jadi ini juga termasuk khair. Atau sebaliknya lah menegirang arak dengan kadang-kadang barang bergaul suka menggurui, bembe tahu meleni menang mesa. Ini juga termasuk asrar dengan sebagian ulama, walaupun tidak membawa kepada keharaman. Lagu sakit tangan padahal kita mencari teman itu supaya nyaman. ATTPD bertukar pikiran tentang hal-hal yang baik, positif. Ini membeti-beti melena menangan mesa doang. Atau kadang-kadang kita punya teman, lagu teman tena girang ngeluh.
Mbembe tahu ngeluh. Ini pun juga dilarang kita dalam agama. Termasuk bagian dari syar. Selepuk masalah ini jadi bahan keluhan doang. Tanya temangan ngene nasi ne dek nemai. Mai nasi ne ejine mahal. Tanya te mungkin muda mai tahu te ini jauh ne. Ketok itu rapat te pelayanannya kurang bagus. Iya arak doang. Nah ini manusia tukang ngeluh, kata para ulama, hindarin ini, karena itu akan menurunkan semangat beragama kita. Padahal dendek nih masalah-masalah ini kan dia selalu menjadikan solusi itu sebagai bahan keluhan, jadi masalah, bukan mencari solusi terhadap masalah. Balik nih, jelas-jelas mau musibah lamun tengeluh itu dilarang dalam agama, haram hukumnya. Man ishtaka ngana Rasulullah musibatan nazalat bih faqad ishtaka rabbah. Siapapun yang mengeluhkan musibah cobaan yang diberikan Allah kepadanya kepada orang lain, yang ngeluh bercerita faqad ishtaka rabbah, sama artinya dia mengeluhkan Tuhannya. Apalagi ini ndak ya masalah, ndak ya ujian, cobaan, cuma iya miya jadi cobaan. Selepo harap doang kau menes ndak ian. Nah ini juga perlu kita hindari. Nah tapi hati-hati, maksudnya menghindari, menjauhi bukan berarti kita benci, haram ditekan ke benci. Jadi ada batasnya, batasin diri, tidak sampai terpengaruh. Wa 'alaika birrahmati li'ibadillah wasyafaqati 'ala khalqillah. Dan hendaklah kamu ar-rahmah, sayang kepada ibadillah, hamba-hamba Allah. Jadi sesama hamba Allah. Pada manusia ada ya saling kangen. Wasyafaqati ala khalqillah, dan juga sayang terhadap seluruh makhluk Allah. Dalam ini secara umum. Jadi tidak pada manusia doang, seluruhnya. Na binatang, na hewan. Jadi ada arak doang berdaya syafaqah, rasa belas kasihan sesama makhluk Allah. Kan banyak dalam riwayat, bahkan dalam riwayat Imam Bukhari bagaimana ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara apa? Dia beang mangan meong. Nah ini. Jadi ada perempuan dengan Rasulullah masuk neraka gara-gara apa? Fi hirratin habasatha. Jadi karena dia menahan kucing itu tidak diberikan mangan, entahnya temang le dalam kerangkeng doang, kurangan dan biang-biang mangan. Bahkan dia lepasnya untuk metang di kakenan. Nah gara-gara itu dia masuk neraka. Atau bahkan ada dalam riwayat Imam Bukhari juga seorang perempuan pelacur, gara-gara yang biang acong nginem, itulah yang menjadi penyebab dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesama makhluk. Jadi sangat luar biasa ajaran Islam ini. Wa kun rahiman syafiqan alufan ma'lufan. Jadi jadilah orang yang penyayang, syafiqan, yang pengasih. Alufan, jadi ramah, ma'lufan, akrab dengan orang. Nah, jadi tidak tergirang sepet, sedal, girang jauhin dengan. Nah, jadi ada itu penyayang. Karena bagaimanapun kita pada manusia ini, apalagi pada beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan, seperti satu bangunan saling menguatkan satu dengan yang lain. Wahdhar an takuna faddan ghalidhan aw fahishan jafiyan. Hati-hati jangan sampai kamu, jadi ihdhar ini ibta'id Allah, jadi seolah-olah arak makna la atau no. Hati-hati jangan sampai kamu antakuna faddan ghalidhan, menjadi orang yang keras hati, kasar. Dia doang ini fahishan jafiyan, jadi keras hatinya, kasar mulutnya.
Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Sungguh Allah menyayangi hamba-hambanya ar-ruhama. Jadi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Wa man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, jadi keras hati, ndek noh menang dengan senyum-senyum dan wah, la yurham, maka dia tidak akan pernah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat luar biasa. Kalaupun kita bahkan dengan Rasulullah kan ini hafalan dia bilang jelo tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Jadi senyummu di hadapan temanmu itu sesama saudaramu itu bagian dari sedekah. Mi'e dengan demen, menjadikan orang senang kepada kita, itu sangat luar biasa apapun bentuknya. Dia mampu memberi bantuan kepeng tenaga, dia mau bantu tenaga pikiran, tidak bisa, paling minim ini senyum. Atau mungkin karena itu stroke, dia tahu senyum, dan tahu nguyet atau dokter. Kata Rasulullah, masih bau itu berinfak. Caranya bagaimana? Dendek di dalam angan teh arak resesak lek semanton teh sama saudara. Wah ngane dek tebau kepeng dek tebau pikiran bantuan dek tebau tenaga dek tebau hatta senyum dek tebau ndak berniat jahat lek ya. Itu pun bagian dari infak kita. Jadi dek tebau ambil bantuan berbuat baik, maka janganlah berbuat buruk kepada saudara kita. Wa qala alaihi salam, dan beliau juga bersabda dalam riwayat yang lain, al-mu'minu alufun ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Orang mukmin itu aluf, ramah, jadi akrab, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah dan tidak akrab. Nah, jadi tidak ada kebaikan sama sekali dalam pandangan Allah, bahkan dalam pandangan manusia. Saya mele bebaturan barang dengan sinyabang doang pegawaian berdaya tendara senyum dan sekeji-keji. Itu bukan gambaran orang yang beriman. Tidak ada kamus dalam Islam orang-orang yang beriman itu penyebengan. Karena senyum itu bagian dari sedekah kita yang sangat dianjurkan. Wa 'alaika bi ta'limil jahilin wa irsyadil dhalin wa tadhkiril ghafilin. Hendaklah kamu mengajarkan orang-orang yang memang al-jahil, orang-orang yang tidak bisa. Jadi dengan dia tahu apa-apa lah, apalagi masalah hukum agama, jadi wajib hukumnya kita mengajarkannya. Wa irsyad ad-dhalin, dan mengarahkan orang-orang yang tersesat. Tersesat ini arak kalian ya sengaja hobi, tapi tidak sedikit tersesatnya karena memang dia tahu, maka kewajiban kita adalah mengarahkannya. Nah, inilah Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang tidak egois, hanya saleh lek diri ini doang. Sering tiang menyampaikan, jadi lamun saleh lek diri ini doang, ini saleh yang salah. Itu doang alim, itu doang rajin ngaji, itu rajin sembahyang, selai pun gawe itu doang ibadah-ibadah ini. Lagu arak dengan dek mele sembahyang, arak dengan tersesat, arak yang butuh pengetahuan kita beritahukan, dek tebadak ya masa bodoh itu. Ya terdoa, iya aku ndak bisa dalam Islam. Karena itulah sebabnya Islam itu intinya kenapa dikatakan Islam itu kuntum khaira ummah, umat Islam. Kamu adalah umat terbaik. Nah ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita saling mengingatkan ini. Itu alasannya kenapa kita umat Islam ini dikatakan umat yang paling baik. Tidak terbaik sendiri doang. Di dalam Al-Quran Allah dengan tegas mengingatkan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengadab satu kaum, satu lingkungan karena kezaliman atau atas dasar zalim, wa ahluha muslihun, sementara penduduknya itu muslih, tidak dengan saleh. Muslih artinya dia saleh sendiri,
tidak salah sendiri, tapi menyalehkan orang lain. Artinya mengajarkan orang lain badak dengan ate ndak salah. Itu namanya muslih. Nah, jadi selama luwek le penduduk penduduk kampung ada orang yang berdakwah, ada orang yang menyampaikan kebenaran, mengajar dengan, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya. Tapi berbeda, lamun selepune alim lek diri ini doang, sementara arak dan gawe maksiat tedok, justru azab itu akan turun di sana. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada azab Allah yang tidak hanya menimpa orang yang berlaku zalim saja, tapi semuanya akan kena. Itu si tedok-tedok ini adalah tidak mengajarkan, tidak mengarahkan. Wahdhar an tad'a dzalika qailan. Hati-hati jangan sampai kamu meninggalkan anjuran yang sangat luar biasa ini qailan, sambil berkata, jadi ndak tinggalang dakwah ini. Lamun narak dengan butuh diajar, ajar. Lamun narak dengan butuh untuk diarahkan, arahkan. Ndak tedok. Nah, jangan kita mengatakan innama yu'allimu wa yudzakiru man ya'malu bi'ilmihi wa ana lastu kadzalik. Jadi yang pantas mengajar, yang pantas mengingatkan itu adalah man ya'malu bi'ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya. Kan itu kadang-kadang tanpa sadar kan bang, ajarin atau nenek ingetan atau ndak tereni itu ndak ngamalang nono dengan salim alim ini itu kenok ni itu lawan kita ndak ngamalang ya, atau bahkan itu sendiri kadang si enuknya kan kirangan dengan ia doang anak jari ini ndak ngamal. Nah, itu pernyataan yang salah. Kan dek mandeng kan dek melang ngotbah, dek training ngotbah. Ini tengah ngarahang dengan sementara itu sendiri ndak mate ngamal. Itu perkataan salah. Nah, ini yang disindir oleh pengarang ini. Jadi innama yu'allimu wa yudzakiru man ya'mal bi'ilmi wa ana lastu kadzalik. Yang pantas mengajar, yang pantas memberikan peringatan itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wa ana lastu kadzalik, sementara saya belum bisa mengamalkan ilmu. Ini alasannya pendek nemele badak dengan. Ini alasannya pendek nemele memperingati orang lain yang melakukan kesalahan, salah besar. Au inni lastu bi ahli lil irsyad, atau dia mengatakan saya tidak pantas, tidak cocok, saya bukan ahli irsyad, saya tidak cocok mengarahkan. Aku masih benci misalnya. Salah itu. Di annahu min akhlaqil kabair. Nah, ini termasuk akhlak orang-orang yang sombong sebenarnya ini. Wa hadza kulluhu talbis minasyaitan. Nah, inilah jadi tipu daya dari setan. Jadi orang yang berilmu ini kewajibannya dua itu. Pertama kewajiban mengamalkan ilmu itu satu, dan yang kedua mengajarkan ilmu yang kita punya. Pertama amalan ilmu ini, misal sembahyang penawate, sembahyang gawe amalan, dan yang kedua ajarkan kepada orang lain bagaimana sholat itu. Nah, jadi lamun dak bau seke, ya harus layan, harus bau, ndak kedua-dua ini tak terkena. Wah, sembahyang itu ndek, badak dengan ndek. Walaupun memang bahasa Allah Subhanahu wa taala atene lancarlah dakwah teh. Kan agak ya kurang pas lah lamun ite nyuruh dengan ite sendiri ndak tegawe. Memang bahkan Allah sendiri mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi murka besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak dia perbuat. Ite nyuruh dengan ite ndak tegawe. Memang dosa belek ini. Tapi lebih besar dosanya ite nyuruh dengan pernah ite berdoa ilmu ini ndak te amalan terus ndak te dakwah. Dua lah kan terkena. Nah, masalah mengamalkan ini kan masalah proses. Jadi ya belajar secara perlahan. Tapi kalau ada orang butuh diingatkan, ingatkan. Bahkan kadang-kadang lekanteng ingetang dengan ini muncul rasa malu dengan doang ingetang itu sendiri toh enggak ile itu. Nah, justru lah mun ajar itu ndek ajar dengan semakin lengah itu, lalai itu. Karena darat tantangan. Nah, jadi tidak boleh kita mengatakan wah ndek matu ajar itu soalnya ndek matu bunga malang, salah itu. Fa inna at-ta'lima wat-tadhkir min jumlatil amali bil ilmi.
Karena mengajarkan dan memberikan peringatan itu min jumlatil amali bil ilmi, termasuk di antara cara mengamalkan ilmu. Nah, ini termasuk ngamalang ngaran ini. Cuma ngamalang ini sebahagian. Wal akabir ma saru akabira illa bi fadlillah wal amali bi ta'atihi wa irsyadihim ibadallah ila sabilillah. Sementara orang-orang besar, orang-orang alim, ma saru akabira, tidaklah mereka menjadi orang-orang besar, tidaklah mereka menjadi orang-orang alim, illa bi fadlillah wal amali bi ta'atihi, kecuali dengan karunia Allah dan dengan cara mengamalkan, beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa irsyadihim, dan mereka mengarahkan ibadallah ila sabilillah, hamba-hamba Allah yang membutuhkan peringatan, ila sabilillah, ke jalan Allah. Nah, jadi min akhlaqil akabir maksudnya bukan akhlak orang-orang yang sombong. Jadi alasan li'annahu min akhlaqil akabir, karena itu adalah akhlak orang-orang atau karakter orang-orang besar, maksudnya para ulama. Jadi ulama doang si pantas memberikan pengajaran, memberikan peringatan. Nah, jadi ada pengarang ulama pun itu dia menjadi ulama tidak otomatis, tetapi itu bifadlillah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang marak seburu ini itu melewati tengah malangnya, tapi ada kendala. Nah, jadi proses marak seburu ini. Nah, jadi kita berharap seperti yang didapatkan para ulama, jadi mereka beramal itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam takun ahlan falaysa laka tariqun ila husulil ahliyah illa fi'al khair. Jadi andaikan kamu bukan ahlinya, andaikan kamu bukan marangkat mek sebelum dia memang pantas si mek merasa diri mek. Nah, karena ente kurang pengamalan, bukan ahlinya, falaysa laka tariqun ila husulil ahliyah, maka kamu tidak punya cara untuk menjadi orang yang ahli, orang yang pantas, illa fi'lal khair, kecuali dengan cara melakukan kebajikan, wa du'a ilaih, dan mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi mengajak orang, memperingatkan orang ini kan bagian dari kebaikan. Nah, jadi lamun temela jadi ahli khair, marak angkon para ulama, ya tetenya dengan atek berdakwah ina ino intina. Wa inna masyu'mu fid da'wa wa du'a ila ghairil haq. Justru yang jelek itu adalah fid da'wa, kita mengaku-ngaku, wa du'a ila ghairil haq, dan mengajak kepada selain kebaikan. Jadi lamun teng ngajak dengan tiba kebaikan sama sekali tidak ada salahnya, yang ada adalah baiknya doang. Walaupun pada saat itu kita belum mengamalkannya. Masalah pengamalan ini sekali lagi itu adalah masalah lain. Wa 'alaika bi jabri qulubil munkasirin. Nah, tenen tahtajil Allah alim. Ya nyara. Perketuan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang ketuaan masalah pemilihan misalnya, biang ni tengendang kepeng suruh ni te nyoblos iya coblos te terus, apakah halal haram hukum kepeng ini? Ya, jadi nah ini masalah wah biasa kesehari-harian, tapi lagi nih datang ulang tahun siaran pilkada ini, pemilihan dewan. Nah, ini seleputnya pada ya merasakan dihitang doang. Jadi lama terbicara tentang halal atau haram kepeng ini, ya karena itu tebeang ya halal doang. Ini intinya dulu kepeng. Nah, masalah transaksi teno, apakah itu ngakalang pendek? Nah, ini juga menjadi hal yang berbeda. Lamun nebeang itu kepeng dengan perjanjian terpilih ya, itu tersusuk jemaah, dan kenyataan jemaah anda tersusuk ya. Nah, ini yang bermasalah. Jadi dosa ante mun kepeng tetap halal, cuma kita berdosa ngakalang. Nah, jadi lamun tah
berjanji ngono ya tersusuk doang. Nah, jadi kalau ini tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ini kebiasaan mengambil sesuatu semata-mata dasarnya adalah imbalan ini. Jadi dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini juga perlu kita bicara tentang akhlak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan innallaha la yanzur. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, tidak memperhatikan dengan rahmat, wala yuzakkihim, dan bahkan tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Awal hadis ini thalathun, ada 3 golongan. Nah, satu di antara 3 golongan ini sebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berjanji kepada seseorang untuk mengangkatnya sebagai pimpinan dengan imbalan sesuatu. Ini kurang lebih maknanya. Jadi kalau dia diberikan imbalan, maka dia coblos, dia pilih, dia diangkat dia sebagai pemimpin. Tetapi wa illam yafi, kalau dia tidak membayar, pernah ndak bilang sejanjinya ndak coblos ya. Nah, ini di luar konteks kita berbicara fikih, kita berbicara tentang akhlak. Cara-cara seperti ini sangat-sangat tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lewat ini dalam Munas NU sempat itu ada hasil bahsul masail mengharamkannya. Nah, karena ini kita berbicara tentang etika. Bagian dari sogok menyogok. Sedengaran ini, itu makanya diharamkan. Nah, jadi sangat tegas pernyataan Rasulullah. Jadi wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim yaumal qiyamah walahum adzabun alim. Nah, jadi apapun merasa berino alasan dendek tersemeta-meta milen atas dasar ini, terjanji ini, itu bagian dari riswah. Jelas muntabuka-buka ya termasuklah Ustaz Abdul Samad sangat tegas. Dendek gawe ino, bahkan ke berlomba-lomba pondok-pondok santan belek Al-Bahjah si yang terakhir ini. Terus Dalwa. Jadi sampai buat dipampang pengumuman kalau ada dewan-dewan ikut calon dewan ini, calon DPR yang ikut ngaji pengajian kita kemudian masukkan sumbangan, saya wajibkan para ustaz, ustazah dan santri tidak memilih dia. Nah, ini mulailah kan Buya Yahya si Tautiang sampai dipampangkan oleh pondok pesantren, saya arah dewan jauh sumbangan ketik minta dipilih, saya haramkan para siswa santri untuk memilih. Nah, jadi aman, jadi munarak luwek memang dewan ketok ngaji sebatas ngaji. Jadi ndarak kaitannya barang ini. Nah, jadi jangan sampai, karena jelas ini kalau ini yang mengemuka sekek inu nih ujung-ujung nih pasti akan menjadi masalah doang. Jadi fitnah doang. Nah, jadi ya silahkan salurkan wah sih menurut selera kan dia mungkin maksa dengan. Bembet bilang silahkan ini permainan wah hal biasa. Kan masalah dunia ini. Jadi jangan sampai masalah-masalah ini jadi ya masalah besar, apalagi sampai mengorbankan agama kita. Dan yang paling parah sampai ngilangan silaturahim. Ingat, haram yang paling besar itu adalah menghilangkan atau memutus silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan pernah masuk surga menurut Rasulullah orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, jadi ingat, sehingga dengan ini permainan biasa wah ini hal biasa. Jadi kalau menurut kita ini baik dan bermanfaat ya silahkan. Kemana? Ya mudah berjanji kan. Oh, mudah ngomong baik, temaraknya yang jama itu bayat sih, alhamdulillah. Mudah terpilihan ini mudah jadi masalah. Ya. Apalagi dengan marah ini sudah menang teman ya. Alora sumbangannya dang temel lagu darang ana pilihan aku ya enak itu. Si susah itu pokoknya jemaah ya kan luwek lah TV no. Ndak pilihan ampuk tarik na sumbangannya. Nah, ini si para pangte kan jadi masalah. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amnan alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fi ma bainana wa